Ajnabiyah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ali baitihi ajmain wa ila musannifadil kitab wa muqaddimatil kitab wa masyayikhihim wa ustadi wa usuli wa furu'ihim wa jami'i masyayikhina wa ustadina wa usuli wa furu'ihim wa jami'i talamidana wa limanfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Termasuk maksiat-maksiatnya tangan, atau kalau kita kerjakan tangan kita itu berdosa, yaitu walamsul al-janabiyati, menyentuh perempuan yang bukan muhrimnya. Wahwa adapun yang disebut ajnabiyah itu ghairul muharrami, yang tidak muhrim dengan dia. Jadi muhrim itu kemarin ada sebab nasab ya, yaitu ibu ke atas, nenek, anak perempuan ke bawah, cucu, terus itu yang sebab nasab ya. Terus bibi, baik dari pihak paman, pihak bapak maupun pihak ibu. Kalau kita kan jadi satu bibi ya. Kalau dalam tata bahasa Arab itu beda, pakai ain ammah dengan pakai alif ammah gitu. Terus anaknya saudara, baik anaknya saudara perempuan maupun anaknya saudara laki-laki. Nah, itu muhrim ya, ponaan ya bahasa kita ya. Terus bibi sudah ya. Nah itu enggak, pupuan enggak termasuk ya. Pupuan itu kalau sudah perempuan sama perempuan, anaknya saudara perempuan sama saudara perempuan, itu sudah bukan muhrim. Yang muhrim itu kalau anaknya saudara laki-laki. Nah, itu baru muhrim. Nah, itu pun kalau dibalik anaknya sudah boleh. Lek gun dengan lek tati. Ya kan kakak beradik itu. Kalau anaknya lek gun yang perempuan dinikahi sama anaknya lek tati yang laki-laki, maka itu sudah boleh dalam fikih. Namun anaknya lek gun sama anaknya lek ut dibalik macam mana pun tidak boleh. Itu kalau dalam saudara jantan sama jantan, itu anaknya dibolak-balik tidak boleh ya. Yang masih ada celah itu kalau laki-laki sama lek gun sama saudara perempuannya lek tati. Anaknya lek tati itu yang laki-laki, anaknya lek gun yang perempuan itu boleh. Tapi kalau dibalik nggak boleh. Anaknya lek gun laki-laki dapat anaknya lek tati yang perempuan, maka itu tidak boleh, masih muhrim. Nah itu begitu ya. Itu bisa bedakan ya. Nah, yang cuman ada celah cuman itu. Selain itu yang boleh bebas itu saudara perempuan dengan saudara perempuan. Nah, dia anaknya saudara kakak beradik macam Pak Banget kan anaknya perempuan semua itu. Nah, itu anaknya cucunya nanti laki-laki maupun perempuan dibolak-balik dinikah bolak-balik nggak apa-apa. Nah, itu ya. Antara sepupu maksudnya ya. Nah itu. Namun biasanya kalau adat orang kita Jawa ya belum mau ya. Qolal mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Nah, itu muhrim yang dari sebab nasab. Ada nanti namanya muhrim sebab musyawarah, sebab hubungan akad. Begitu Pak Rozak nyebut saya terima. Begitu saya terima itu, maka disitulah hal-hal yang berhubungan dengan musyawarah, maka itu menjadi haram dinikah dan tersentuh kita tidak batal. Contoh, Pak Rozak setelah saya terima nikahnya, maka anaknya istri menjadi muhrim, mamanya istri menjadi muhrim, terus istrinya anak menjadi muhrim. Istrinya anak berarti termasuk nasab tadi loh ya.
Terus istrinya bapak itu masuk nasab ya. Istri masuk musyawarah sebab akad. Istrinya bapak, ibu tiri berarti ya. Istrinya anak, menantu. Nah, itu ya. Terus siapa lagi itu? Nah, itu yang sebab namanya musyawarah, sebab adanya akad, maka menjadi muhrim. Jadi Pak Rozak dengan mertua perempuannya, artinya ibunya istri, itu tersentuh tidak batal. Nah, tersentuh walaupun tanpa penghalang tidak batal karena menjadi muhrim statusnya ya. Sama wae. Yang tanpa penghalang loh ya maksudnya. Nah, itu yang sebab musyawarah. Terus yang sebab susuan, yaitu ibu susu kita dan saudara yang sama-sama menyusu dengan ibu tadi. Nah, kriterianya kemarin ini harus diingat-ingat loh. Dihukumi saudara sesusuan kalau dia menyusunya ada 5 kali puas. 5 kali puas. Ya. 5 kali puas. Terus syarat yang kedua itu yang ketika dia nyusu harus kurang dari 2 tahun. Nah, jadi kalau Pak Rozak yang nyusu nggak masuk lagi lewat 2 tahun. Nah, nggak masuk saudara sesusuan. Jadi jangan sampai salah paham loh ya. Ngapa kalau apa tersentuh itu batal? Aku kemarin nyusu, padahal umurnya lebih 2 tahun, maka tidak bisa dikatakan saudara sesusuan. Itu syarat-syaratnya ya, harus diingat-ingat. Walal mu'alif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fidarini amin ya rabbal alamin. Itu yang disebut muhrim, yang haram dinikah. Lah di sini kalau kita kok menyentuh orang selain itu, ya kan, dengan amdan, dengan disengaja, qasdan artinya disengaja, bi ghairi hailin dengan tanpa penghalang, kenyataannya minasyabi dari pakaian, au bihi atau dengan pakaian, bil haili artinya dengan penghalang, lakinnahu tetapinya bisa syahwatin dengan syahwat, ya maka tetap hukumnya haram. Kan kalau tersentuh yang tidak pakai penghalang, nggak pakai kain, nggak pakai baju kan batal. Walaupun pakai baju Pak Janis, nanti jadi alasan Pak Janis pula. Kemarin ya tidak boleh kan kalau tidak ada penghalang. Kalau ada penghalang nggak apa-apa, terus gosok-gosokkan. Tetap hukumnya haram. Karena dengan syahwat, kecuali memang keadaan ya, macam pasar nak lebaran itu kan. Itu. Tapi jangan pula niat begitu. Kalau niatnya memang nak ngusek-ngusek itu ya tetap haram. Ya bagus ya. Ingat-ingat itu, cari suasana lain. Nak lebaran ke pasar, puasa pula. Nah sudah ya. Qala mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bil fitr. Apa Pak? Belum nih. Katanya belum. Nah, itu seperti itu ya. Walau mi'al jinsi, walaupun beserta satu jenis. Wawa rajulin ma'a rajulin, atau laki-laki sama laki-laki. Nah, kok dia bersentuhan tetapi dia ada syahwat, maka malah hukumnya lebih besar dosanya. Jadi selain itu karena dolim namanya. Sudah disediakan laki-laki itu untuk perempuan, malah laki-laki sama laki-laki. Aung sama ungsa, atau perempuan sama perempuan. Entah apa namanya itu, lesbi ya Bapak. Nah, itu tadi yang bukan muhrim. Berarti Pak kalau muhrim kita, anak kita dilos di uyel begitu boleh Pak? Sama wae tidak boleh. Au muhrimayatun atau muhrim min jinsin yang sejenis, au ghairihi atau selainnya muhrim, hatta yahrumu sehingga haram apa almasu menyentuh, likul lima kepada setiap-tiap anggota badannya muhrim kita, ibu kita, anak kita, saudara perempuan kita. Laya juzu yang tidak diperbolehkan apa al-istimta'u bersenang-senang dengan ma. Walau jima, dan walaupun itu perkara yang berat atau kasar, kama seperti keterangan hukum maro yang sudah lewat finadri di dalam keterangan maksiatnya melihat kemarin. Maksudnya begini loh, yang dikatakan Pak Janis foto tadi loh. Pak Janis nengok fotonya cewek di HP,
Umpama kan. Nah, itu umpama kok nafsu istilahnya, maka yaitu termasuk hukumnya haram tadi ya, itu. Li'anna kullu ma, karena sesungguhnya tiap-tiap sesuatu yahrumu yang haram apa anadru, melihat lahu kepada sesuatu tersebut yahrumu maka haram juga apa masuhu menyentuhnya. Pokoknya tahu dewek-dewek lah ya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarin amin ya rabbal alamin. Umpama kok yang masih seperti itu ya, yo niat dulu, niat tobat dulu ya Allah, besok aku ingin berusaha lah tobat, umpama kan, niat lah. Umpama kok yang masih seperti itu, seneng gerayangi maksudnya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarin amin ya rabbal alamin. Itu termasuk maksiatnya daripada tangan. Menyentuh yang bukan muhrim dengan syahwat ataupun tanpa syahwat dengan disengaja. Lah kalau kok muhrimnya anak perempuannya atau ibunya kok dengan syahwat, maka juga tetap haram. Intinya begitu ya. Yang seterusnya termasuk maksiatnya tangan lagi, wa taswirul hayawani, dan juga menggambar hewan. Menggambar hewan. Qala sudah berkata siapa Ibnu Hajar fi Zawajiri, di dalam kitab Zawajir, taswiru suril hayawani, yaitu menggambar gambar hewan, itu haramun, termasuk hukumnya haram menurut Ibnu Hajar. Kenyataannya minal kabairi, termasuk dosa besar, itu kalau menurut Ibnu Hajar. Nah, kenapa kok begitu? Alasan beliau apa? Lil wa'idi, karena sudah ada ibaratnya tuh janji asyadidi yang berat atau ancaman ya. Lil wa'idi, karena ancaman asyadidi yang berat. Sawaun, sama juga sona'ahu, membuat gambar tersebut, membuat siapa orang tersebut kepada gambar linafsihi, untuk dirinya sendiri, dinikmati sendiri menggambar hewan tadi, auli gorihi, atau pesanan orang, gambarkan ya. Nah, fihi, karena di dalam situ mudohatul kholqi, mudohatun, apa maknanya situ Pak? Menyaingi. Nah, maknanya menyaingi li khalqillahi ta'ala, kepada ciptaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau dalam riwayat itu ada yang mengatakan besok suruh ngasih nyawa, segala macam ya. Menyerupai yaitu ciptaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kenapa kok begitu ya? Dikarenakan gini, Allah tuh sangat tersinggung kalau dia itu disaingi. Nah itu, kok nggak usah nyanyi Allah, termasuklah apa itu namanya, sombong. Nah, yang seperti itu kan, pencipta. Nah, Allah kan sang pencipta. Ya sama dia merasa tersaingi, ya kan, walaupun ya sebenarnya nggak tersaingi lah. Cuman memang Allah nggak seneng kalau ada yang menyaingi. Sama juga dengan dosa syirik dulu. Ngapa kok dia nggak mau mengampuni Pak Rozak? Karena itu dia itu tersinggung sekali kalau disamakan dengan lainnya. Ya, harusnya yang disembah itu dia, kok malah yang lainnya. Nah, itu maksudnya itu begitu. Nah, dia makanya hukumnya menjadi haram menurut Ibnu Hajar, termasuk dosa besar. Itu begitu. Sawaung kana, bagaimana Pak kalau yang apa namanya, profesinya pelukis, yes, entah disikapi sendiri ya, disikapi sendiri. Sawaun kana, sama juga ada apa gambar tadi, bisatin, dengan apa itu namanya, apa alas, permadani alas ya, au saubin, atau pakaian, au darohimin, atau di kertas, au dinarin, atau di dinar uang perak, au falasin, atau uang receh, au inain, atau wadah, au khaitin, atau dinding, au muhdatin, atau bantal, au nahuha, atau sepadannya itu semua. Jadi
baik itu digambarnya di apa saja, baik itu di permadani, di pakaian, nah termasuklah sing mbok nggo kumir. Kula wa nafar. Maksudnya gambar no maksudnya. Walal mu'alif rahimah au saubin atau pakaian ya kan? Nah, dan lain sebagainya. Qalal mu'alif rahimahullah. Wa amma taswiru surul sajari. Nah, itu kalau kok menggambar daripada hewan. Nah, itu untungnya kok manusia ya kan itu. Wa amma taswiru suril sajari, dan adapun menggambar tumbuh-tumbuhan, wanahu dan sepadannya itu mimma dari sesuatu laisa yang tidak ada tidak ada itu bikhayawanin dari golongan hewan, falaisa maka tidak ada apa gambar tersebut itu biharamin hukumnya haram. Jadi selain gambar hewan maka hukumnya tidak haram. Qalal mu'alif rahimahullah. Nah itu makanya Pak ya. Kan ada adat kita tuh, orang-orang tua kita paling rifat ya. Kalau kok ada mayit dikasih tutup apa itu namanya, ada gambarnya burung-burung itu. Nah, maka orang tua kita dulu kan jangan yang ada gambar burungnya. Nah, kan itu. Padahal kalau kita kan senangnya gambar burung. Nah, itu qalal mu'alif. Qalal mu'alif rahimah. Kaki dulu Pak Janes ya. Diterangkan ini dulu ya. Makanya kalau orang-orang tua kita itu kalau mayit kok ditutupi ada jaritnya atau kainnya itu ada gambar hewan atau burung, mereka tidak boleh, takutnya ada efek di mayat tersebut karena ada gambar daripada hewan yang mereka dulu sudah ngaji belajar bahwa menggambar hewan itu termasuk maksiatnya tangan. Nah, bahkan menurut Ibnu Hajar itu termasuk haram dan dosa besar. Qalal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharani amin ya rabbal alamin. Tetapi kalau gambarnya itu adalah pepohonan maka hukumnya tidak haram. Wa amal masuru suratil khayawani, dan adapun menggambar bentuk-bentuk hewan, fa ingkana maka jika ada apa masur gambar tadi itu mu'aklakon digantung ala khaitin atas dinding, au malbusan atau pakaian, kasaubin atau sesuatu yang dipakai, kasaubin seperti baju, au imamatin atau apa itu namanya surban, au nahwa atau sepadannya, itu semua mimma dari segala sesuatu layu adi yang tidak dipersiapkan mumtahinan untuk kehinaan, faharamun maka hukumnya juga haram. Berarti kalau menurut kitab Sulam Taufik ini, kita majang gambar hewan di dinding itu juga hukumnya haram. Au mumtahinan atau menghinakan sesuatu yang tidak menghinakan. Tadi yang tidak menghinakan, sekarang ibaratnya niatnya itu di sesuatu yang hina. Kabasitin seperti karpet, yudasu yang menumpuk, maksudnya itu yang alas alas untuk sesuatu lah. Wa mukhaddatun dan juga bantal, wasadatun dan juga guling, wa nahwa dan sepadan itu, fala yahrumu maka hukumnya tidak haram. Kalau untuk apa itu istilahnya sesuatu yang sepele lah, nah, maka hukumnya tidak haram. Kalau di alas kaki kan untuk dijik-jik itu, nah, maka tidak haram ya kan itu, atau bantal, guling, spray kan anak untuk diileri apa dincesi nah, kan itu, maka hukumnya tidak haram. Fala yahrumu maka hukumnya tidak haram. Lakin tetapi hal yamna'u, apakah mencegah apa gambar-gambar tadi dukhulal malaikati kepada dukhulal malaikati rahmati kepada masuknya malaikat rahmat dalikal baiti kepada demikian rumah, aula atau tidak. Tadi kan tidak haram kalau menggambarnya itu di bangsa karpet, bantal ya kan. Nah, itu. Tetapi masih di perbedaan pendapat oleh para ulama apakah itu menyebabkan malaikat rahmat mau masuk rumah itu atau tidak. Maka di sini disebutkan al-adharu. Maka adapun yang paling jelas anahu,
Sesungguhnya hukum itu amun umum fi suratin di dalam gambar al-itlaqu yang mutlak. Maka menurut para ulama, walaupun gambarnya itu dibantal, diguling, dikeset, karena hadisnya itu umum, maka gambar itu berarti umum, maka menyebabkan malaikat tidak mau masuk di dalam rumah tersebut. Nah, itu maksudnya begitu ya. Dia tidak haram, tetapi tetap menyebabkan malaikat rahmat tidak mau masuk ke rumah tersebut kalau di rumah itu digantung gambar-gambar hewan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena dawuhnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulu, tidak akan mau masuk siapa al malaikatu, para malaikat tidak mau masuk kemana, baitan, ke rumah, fihi, yang itu di dalam rumah tersebut kalbun, ada anjingnya. Jadi rumah itu kok ada anjingnya, maka yo malaikat rahmat tidak mau masuk, gitu loh. Makanya di situ tulisannya malaikat rahmat, ya kan? Nah, krono kaget itu kalau orang yang banyak ngomong, cerdas, ya kan? Wah, enak aku kasih gambar ngapa biar malaikat tidak masuk. Jadi aku tidak mati-mati. Nah, kenapa? Malaikat maut tidak masuk, bukan malaikat maut. Kalau malaikat maut bebas hambatan, ya, enggak urus. Nah, kalian kasih gambar anjing, nah ada anjing di situ, dijegoki anjing nggak masalah. Kalau malaikat maut wayahnya mati ya, cabut, nggak urus, set gitu dia ya. Maksudnya itu malaikat rahmat. Dulu ada pernah yang tanya loh. Berarti Pak, kalau ada seperti itu malaikat maut tidak mau masuk rumah, tidak jadi mati orang itu. Bukan malaikat maut, tapi malaikat yang Allah kasih tugas untuk memberi rahmat di rumah itu yang tidak mau masuk gitu. Kalau malaikat maut ya kecil wae. Jangan tanya dia. Begitu ada perintah ya, kalau kita takok ikul akbar Pak Janis ya. Pak Janis tidur ya, tidak dengar. Begitu diperintah, wayah nyokat, sut. Nah gitu pokoknya. Qolal mu'allif rahimahullah. Walah farqa. Nah, dan tidak ada beda baina malihi. Apa ya? Aula. Wala farqa, dan tidak ada beda. Wala surata. Dan juga tidak akan mau masuk apa malaikat rahmat kepada rumah yang ada gambar-gambar hewan. Wala farqa, dan tidak ada beda baina malihi, di antara hartanya orang tersebut, dilin yang kasih atap, wa maladilin, dan juga yang tidak ada atapnya, lahu, bagi rumah tersebut. Adapun inilah hukum, itu talkhisun, ringkasan, itu talkhisu madhahibi jumhuril ulama sahabati. Adapun inilah hukum, itu talkhisu madhahibi, ringkasan para madhahib atau ahli madhab, para madhab 4 itu ya. Jumhuril ulama juga geng-gengnya para ulama. As-sahabati, juga para sahabat, wa tabi'in, dan para tabi'in. Waman, dan orang-orang badum yang setelah mereka, Kasyafi'i, seperti Imam Asy-Syafi'i, wa Maliki, dan juga Imam Malik, wa Suri, dan Imam As-Sur, wa Abi Hanifah, dan juga wa Sauri, dan Imam As-Sauri, wa Abi Hanifah, dan Abu Hanifah, wa ghairuhum, dan selain mereka semua. Wa jama'u, dan pas sepakat siapa mereka, ala tahrimi malihi, atas keharaman ala tahrimi ma, atas keharamannya sesuatu, lahu, yang itu bagi sesuatu, dilun, adapun ada itu namanya itu loh pelindung. Qala, sudah berkata siapa al-qadi ilama, kecuali sesuatu waroda, yang sampai fila abil banati, untuk atau di dalam main-mainnya anak perempuan, asigori, yang masih kecil, minar rohsoti, termasuk diruhsoh atau dikasih keringanan, lakin karroha, jadi semuanya itu tadi kan hukumnya haram ya, kecuali gambar-gambar yang untuk mainan anak-anak perempuan. Nah, maka itu hukumnya tidak haram, lakin karroha, tetapi memakruhkan siapa Maliki, Imam Malik,
Sira ar-rajuli membelinya seorang laki-laki dalika kepada demikian mainan yang ada gambarnya hewan libenatihi untuk anak perempuannya laki-laki tersebut. Jadi termasuk maksiatnya tangan lagi yaitu menggambar hewan. Itu intinya kurang lebih begitu ya. Qolal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarin amin ya rabbal alamin. Efeknya kalau ada gambar-gambar itu di rumah kita, menurut hadis baginda Nabi, itu nanti malaikat rahmat tidak mau masuk ke dalam rumah tersebut. Ingtaha sudah selesai atau berhenti di sini apa keterangan tentang haramnya menggambar hewan. Yang seterusnya termasuk maksiatnya tangan wa mana az-zakati au ba'duha ba'dal wujub. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.